10 tahun Jokowi berkuasa itu sudah menghasilkan banyak kerusakan. Berkuasa dengan menghalalkan segala cara. Sampai Gibran lolos, ya, tidak tertutup kemungkinan justru Prabowo akan dihabisi. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Bagaimana cara mengkomunikasikan kepada DPR, MPR, DPD untuk agar hal ini betul-betul menjadi perhatian supaya ongkos bukan dari sisi materi tetapi ongkos politik, ongkos waktu, ongkos segala macamnya itu menjadi lebih efektif. Tetap pokoknya dasarnya adalah penegakan hukum karena negara hukum, tapi kalau bisa penegakan hukum ini ditempuh dengan ongkos yang lebih murah atau efisien, itulah yang sedang kita upayakan. Itu satu hal. Kemudian rakyat perlu diingatkan bahwa 10 tahun Jokowi berkuasa itu sudah menghasilkan banyak kerusakan, ya, rusaknya demokrasi, dihianatinya konstitusi, Pancasila, lalu juga dihianatinya kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Ini seolah sudah tidak ada, dampaknya sudah kita rasakan. Misalnya soal penggusuran, ya, penggusuran yang ada di Rempang, di Wadas, kemudian di PIK, dan di berbagai tempat lain, itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Kemudian tingkat kemiskinan itu justru bertambah, hutang negara itu meningkat, hidup makin susah. Lapangan kerja akhir-akhir ini itu justru semakin sempit atau pengangguran meningkat. Nah, dampak seperti ini ya tidak lepas dari bagaimana Jokowi menggunakan kekuasaannya, berkuasa dengan menghalalkan segala cara, anti demokrasi, khianat konstitusi, khianat reformasi. Ya, itu sudah sangat nyata fakta di lapangan seperti itu. Nah, ini kalau ada kesempatan untuk, nah di sisi lain dengan nafsu berkuasa, mencengkeram kekuasaan yang semakin meningkat dari Jokowi setelah gagal untuk berkuasa 3 periode, maka penghalalan segala cara tadi ditempuh dengan menaklukkan DPR, menaklukkan MK yang menghasilkan Gibran si buku Fafa. Ya, jadi kalau kita lihat rentetan yang seperti ini sudah menghasilkan sesuatu yang rusak bagi negara dan rakyat, maka rakyat mestinya itu menggunakan suaranya untuk rame-rame lah kita. Mari berbondong-bondong datang ke MPR supaya tadi proses yang lebih efisien tanpa menunggu dilantik ini bisa terlaksana. Sebelum pelantikannya. Sebelum jadi pelantikan. waktunya dalam 2 minggu, 3 minggu ini. Sebelum, betul. Jadi mulai besok atau lusa ini kita sudah harus mulai bergerak menyampaikan aspirasi. Nah, lalu setelah rakyat menyampaikan aspirasi, presiden terpilih juga harus memperhatikan ini. Apalagi kalau dia setia dengan 7 sumpahnya itu, ya. Sabta Marga TNI, ya kan, karena itu dia harus adil, memperhatikan suara rakyat dan memperhatikan misalnya Pancasila itu amanatnya apa, konstitusi itu apa, dia harus dengar ini. Dan kalau memang rakyat menyampaikan aspirasi seperti itu, maka sudah waktunya Prabowo juga saya kira bisa bersikap dan mendorong Gerindra misalnya, atau partai-partai yang selama ini mendukung untuk terpilih menjadi presiden 2024 ini, ya barusan pilpres 2024-2029, maka sudah waktunya Prabowo juga bersikap. Ya, apalagi ya, yang kita khawatirkan adalah seandainya sampai Gibran lolos, ya, tidak tertutup kemungkinan justru Prabowo akan dihabisi dengan politik penghalalan segala cara yang dilakukan oleh Jokowi selama ini. Dia bisa menaklukkan DPR, dia bisa menaklukkan
lembaga-lembaga yudikatif, lalu dia bekerja sama dengan oligarki konglomerat yang punya banyak uang, misalnya logistik. Maka partai selama ini sudah ditaklukkan, maka Gibran bisa lolos. Nah, tidak tertutup kemungkinan bahwa kekuatan yang sudah dipegang oleh Jokowi selama ini bisa juga dipakai untuk setelah Gibran dilantik, justru Prabowo dilumpuhkan. Ya, Prabowo bisa lumpuh oleh bagaimana sikap politik Jokowi selama ini. Nah, karena itu sudah waktunya ini bagi Prabowo juga untuk berhitung bahwa Gibran ini jangan sampai dilantik lah, begitu. Karena kalau sampai dilantik, korbannya itu bukan cuma rakyat negara, tapi dia sendiri sebagai presiden terpilih. Prajurit Sabta Marga ini juga bisa dihabisin. Ini kekhawatiran saya yang perlu saya ungkapkan. Saya tidak menuduh, saya tidak memprovokasi, tapi mari Pak Prabowo juga renungkan ini gitu. Jangan sampai nanti dia menyesal di belakang hari karena akhirnya misalnya awalnya itu Gibran akan berkuasa di Jakarta, ya, dengan adanya perubahan undang-undang yang mengatur tentang daerah khusus Jakarta misalnya. Jadi kita tidak mendorong Prabowo manas-manasi. Walaupun yang dihabisi secara hiradina di dalam bahwa itu ada beliau, tetapi kita mengingatkan dari sisi etik, hukum, dan moral. Betul, dan juga kita punya aturan main. Aturan main itu apa tadi? Ada proses yang bisa dilakukan oleh MPR sebagai perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau dulu memang ini lembaga tertinggi, tapi sekarang ini sama levelnya, Presiden, DPR, DPD, MA dan sebagainya. Tapi biar begitu, kalau sudah bicara bahwa ini lebih banyak faktor politiknya, maka MPR itu sangat penting menentukan. Apalagi kalau kita menginginkan proses yang efisien tadi yang Om tanyakan. Sudah waktunya juga bagi prajurit Sabta Marga seperti Prabowo juga mulai berhitung dan menyiapkan langkah-langkah bahwa tuntutan rakyat ini sesuatu yang dia harus perhatikan. Dan mudah-mudahan juga dia bisa luruskan permohonan kita agar Gibran tidak jadi dilantik. Ya, baik. Closing statement dari Pak Marwan, 1-2 menit saja. Proses teknis ya, karena ini kan tinggal 20 atau beberapa hari saja. Ya. Untuk meyakinkan MPR bahwa ini adalah kehendak masyarakat dan bukan keinginan semata-mata, tapi memang betul-betul sangat tidak layak lah untuk dijadikan wakil presiden karena pelanggaran tadi. Apa langkah-langkah yang akan kira-kira ditempuh oleh rakyat atau masyarakat atau para tokoh untuk supaya melalui proses ke MPR itu sangat lebih simpel lah ya? Ya, saya kira rakyat sudah merasakan dampak negatif dari pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Dan salah satu yang bisa jadi ukuran bahwa ini berhasil atau tidak itu adalah protes dari dosen dan guru-guru besar di hampir seluruh kampus Indonesia. Itu bisa menjadi rujukan sebetulnya. Ya. Nah, karena itu saya kira bukan cuma rakyat, tapi para dosen, para guru-guru besar di kampus ini, saya sangat berharap juga teman-teman aktivis LSM dan sebagainya itu untuk datang berbondong-bondong ke MPR, DPR, MPR, DPD, Kompleks Senayan. Kapan? Ya, kalau bisa mulai besok. Tapi ini perlu kita lakukan secara masif dan berkelanjutan mungkin dalam waktu 5-7 hari menjelang tanggal 20. Jadi nasib Anda sebagai rakyat atau Anda sebagai dosen, guru-guru besar di Indonesia ke depan itu tergantung kepada bagaimana proses yang akan berlangsung di MPR dalam waktu 2 minggu ke depan. Kalau sampai dilantik, ya saya kira apa yang sudah terjadi selama pemerintahan Jokowi itu bisa terulang. Jadi mari sama-sama kita berbondong-bondong menuntut supaya MPR itu tidak jadi melantik Gibran. Baik, saudara, semoga ya dalam beberapa hari ini apabila para tokoh, para masyarakat ya kemudian ada terjadi pertemuan dengan lembaga MPR atau juga teman-teman di DPD, tentunya masyarakat akan memasang telinga untuk bersama-sama
mendorong ya, karena perjuangan kita ini kan sudah bertahun-tahun, bukan tentu kepada Gibran tapi tentu kepada ayahnya yang memperpanjang proses berpolitik ini sangatlah ditolak, sangat-sangat brutal, sangat-sangat buruk gitu. Berhasil, maka kita gunakan momentum ini karena supaya juga jalannya roda pemerintahan yang segera akan dilantik, bahwa kemudian akan ada wakilnya atau tidak pada saat ini, itu saya kira urusan nomor 2 ya, apakah setelah pelantikan. Jadi sementara bisa saja di kantor-kantor kalau harus pasang foto itu ya satu dulu aja lah. Yang satu nanti kosong, tunggu keputusan kehendak dari masyarakat atau pemerintah yang akan datang. Driver Online Depok.